Halo sahabat IKN, hari ini kita membahas sebuah tema besar yang melintasi zaman. Dari konflik Katolik Protestan di Eropa abad ke-16 dan ke-17 hingga sebuah peristiwa kontemporer yang berguncang di Timur Tengah, yaitu kematian pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Apa hubungan antara dua peristiwa jauh secara waktu ini? Dan mengapa konflik agama di masa lalu menyimpan pelajaran penting bagi konflik kekuatan besar di masa kini? Mari kita masuk pada bagian pertama, ketika fanatisme teologis mengubah dunia. Untuk memahami implikasi konflik kontemporer seperti perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kita perlu kembali ke masa di mana agama bukan sekedar keyakinan pribadi, tetapi juga sumber legitimasi politik dan identitas kolektif. Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1517 telah mengguncang tatanan Katolik Roma yang mendominasi Eropa dan memecah Kristendom menjadi berbagai aliran agama Protestan. Ini bukan sekedar pertikaian teologis, tetapi juga tantangan terhadap otoritas universal yang selama berabad-abad menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik dan sosial di Eropa. Konflik itu tidak hanya memicu perang, tetapi mengubah struktur politik Eropa secara mendasar. Sejarawan dan pakar hubungan internasional menunjukkan bahwa konflik ini membuka jalan bagi perkembangan gagasan negara teritorial yang berdaulat, toleransi politik, dan sistem diplomasi modern. Perang yang muncul dari konflik ini bukanlah sekedar perang agama sempit, melainkan konflik multidimensional yang memadukan agama, kekuasaan politik, dan legitimasi sosial. Kita masuk pada bagian perang 30 tahun dalam krisis eksistensial Eropa. Konflik Katolik Protestan memuncak dalam apa yang dikenal sebagai 30 Years' War. Perang ini bukan hanya perang Solos wilayah tertentu. Ia menjadi perang berlarut antara berbagai faksi Eropa, dari Spanyol dan Kekaisaran Romawi Suci hingga Swedia dan Perancis. Selain menyebabkan jutaan kematian dan kehancuran, perang ini menjadi laboratorium brutal dari apa yang terjadi ketika identitas agama berperan sebagai mekanisme mobilisasi massa dan legitimasi politik absolut. Sejarawan seperti Derek Crockton memahami perang ini sebagai titik di mana konflik agama bertemu dengan perjuangan kekuasaan teritorial yang juga melibatkan pemain politik besar di Eropa. Perang itu kemudian berdampak pada konsep politik yang jauh lebih kompleks dibanding sekedar dualitas Katolik versus Protestan. Intinya, dalam krisis besar seperti ini, negara-negara mencari cara baru untuk bertahan, bernegosiasi, atau mengakhiri konflik tanpa kemenangan mutlak salah satu pihak, karena kemenangan total berarti kehancuran total pula. Kita masuk pada bagian ketiga, Peace of Prague tahun 1635, dalam perdamaian yang belum selesai. Upaya perdamaian pertama yang serius selama perang besar itu adalah Peace of Prague yang ditandatangani antara Kaisar Ferdinand II dan para pangeran Protestan Jerman. Perjanjian ini membatasi konflik internal Kekaisaran Romawi Suci dan berupaya mengembalikan otoritas pusat. Meski demikian, perjanjian ini tidak benar-benar menghentikan perang karena konflik
telah berkembang menjadi perang yang melibatkan kekuatan eksternal seperti Perancis dan Swedia. Peace of Prague bisa dilihat sebagai langkah awal menuju negosiasi besar, tetapi bukan akhir konflik. Ia menunjukkan bahwa kompromi parsial seringkali tidak cukup untuk menyelesaikan konflik berskala luas. Kita masuk pada bagian keempat, Peace of Westphalia di tahun 1648, yang merupakan titik balik sistem internasional. Perjanjian yang lebih komprehensif lahir pada tahun 1648 melalui serangkaian perjanjian yang dikenal sebagai Peace of Westphalia. Berlangsung di Münster dan Osnabrück, perjanjian ini membawa sejumlah perubahan penting. Pertama, pengakuan hak beragama bagi Lutheran, Calvinis, dan Katolik. Kedua, pengakuan kedaulatan politik entitas regional di dalam Kekaisaran Romawi Suci. Ketiga, pengakuan kemerdekaan beberapa negara seperti Belanda dan Swiss. Dan keempat, praktek diplomasi multilateral sebagai alat signifikan penyelesaian konflik. Ahli hukum internasional seperti Leo Gross menjelaskan bahwa Westphalia menjadi landasan lahirnya prinsip kedaulatan modern di mana negara berdaulat punya hak eksklusif atas wilayahnya dan hak menata urutan internal tanpa intervensi luar. Namun sarjana seperti Andreas Osiander menegaskan bahwa apa yang disebut kedaulatan Westphalia juga merupakan konstruk retrospektif yang diperkaya oleh teori modern. Artinya, konsep itu berkembang secara bertahap, bukan hasil dari satu perjanjian tunggal. Fakta tetap, Westphalia menciptakan sistem hubungan internasional yang lebih stabil dan memberi ruang bagi legitimasi politik berdasarkan batas wilayah dan toleransi pluralisme. Kita masuk pada bagian kelima, martir dan legitimasi politik. Dalam konflik besar seperti Perang Katolik Protestan dan Perang Kontemporer di Timur Tengah, kita menemukan satu konsep yang sering muncul, yaitu martir. Dalam perang agama Eropa, orang yang tewas demi keyakinan sering dipandang sebagai martir, figur yang menginspirasi perjuangan dan legitimasi moral pihaknya. Ini juga terjadi pada konflik kontemporer. Baru-baru ini, Iran menyatakan masa berkabung 40 hari setelah kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khomeini dalam serangan militer bersama yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Pemerintah Iran secara resmi menyatakan beliau syahid dan institusi negara memaknai itu sebagai kehilangan pemimpin besar yang menegaskan identitas politik dan ideologis negara. Konsep martir dalam kedua konflik itu, konflik Eropa dan konflik Iran masa kini berbeda konteksnya, tetapi secara struktural memiliki fungsi legitimasi politik yang sama. Ia menciptakan narasi moral yang menguatkan dukungan ideologis dan identitas kolektif rakyat. Dalam kasus Khomeini, pengumuman kematian dan status syahid menjadi simbolisasi perlawanan terhadap kekuatan besar seperti Amerika dan Israel, serta memperkuat kohesi ideologi internal. Kita masuk pada bagian keenam, negara sebagai aktor utama. Dalam perang Katolik Protestan maupun konflik kontemporer Iran versus Amerika Israel, negara bukan sekedar aktor pasif, ia adalah aktor yang terlibat aktif dalam konfigurasi politik global. Perang besar abad ke-17 memaksa negara-negara Eropa untuk mempertimbangkan kembali struktur politik dan hubungan diplomatik mereka.
Westphalia menempatkan negara sebagai unit utama komunitas internasional. Dalam konflik 2026, kita melihat bagaimana negara-negara besar menggunakan kemampuan militer mereka untuk tujuan politik strategis. Operasi bersama Amerika dan Israel menunjukkan penggunaan kekuatan militer untuk merubah rezim dan mempengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan. Iran merespon keras serangan itu bukan hanya dengan retorika nasionalistik, tetapi juga dengan janji balasan strategis yang menunjukkan bahwa negara tetap menjadi aktor sentral dalam menentukan arah konflik global. Kita masuk pada bagian ketujuh, diplomasi dan krisis global. Pelajaran penting lainnya adalah perang diplomasi dalam meredam konflik dan membangun perdamaian. Westphalia membuka jalan bagi praktek diplomasi multilateral. Semua pihak duduk bersama, bernegosiasi dan mencapai kompromi yang diakui bersama. Dalam konteks kontemporer, perang Iran versus Israel dan Amerika memicu pertemuan darurat di berbagai forum internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB dan diplomasi tingkat tinggi oleh negara-negara non-blok yang menyerukan deeskalasi. Diplomasi di era modern juga diperkaya oleh lembaga internasional seperti PBB dan mekanisme resolusi damai yang tidak ada pada masa Westphalia. Namun, akar yang sama tetap ada. Ketika konflik melewati batas tertentu, perbedaan militer perlu ditransformasikan menjadi perbedaan negosiasi agar dunia tidak terjerumus ke perang total yang tak berujung. Bagian ke-8, martir, negara, dan masa depan dunia. Peristiwa kematian Khomeini adalah momen dramatis yang mencerminkan salah satu realitas konflik besar. Legitimasi ideologis masih digunakan oleh negara sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan resistensi. Sama seperti figur-figur martir dalam perang agama Eropa, dalam konflik modern, figur seperti Khomeini menjadi simbol yang memperkuat narasi bangsa dan menjadi titik pembentukan identitas kolektif. Namun dunia modern jauh lebih terkoneksi, multilateral, dan difasilitasi oleh aturan internasional yang lebih kompleks. Kedaulatan, toleransi, dan diplomasi yang kita pelajari dari konflik Katolik Protestan masih relevan, tetapi ia juga diuji oleh dinamika baru, kekuatan nuklir, intervensi multinasional, tekanan publik global, dan pertanyaan soal hak asasi manusia. Dalam dunia kontemporer, perdamaian bukan lagi hanya hasil dari perjanjian besar semacam Westphalia. Perdamaian juga merupakan hasil dialog lintas budaya, aturan internasional yang lebih luas, dan kesadaran bersama tentang konsekuensi destruktif dari konflik total. Akhirnya, dari perang agama di Eropa hingga peristiwa dramatis di Timur Tengah hari ini, kita belajar bahwa konflik besar menghasilkan tidak hanya kehancuran, tetapi pelajaran tentang politik, legitimasi, dan diplomasi. Figur martir berperan dalam narasi kolektif, tetapi mereka bukan satu-satunya penentu arah sejarah. Negara tetap menjadi aktor utama dalam sistem internasional, tetapi tidak lagi eksklusif. Ia berinteraksi dengan masyarakat sipil global dan lembaga internasional. Diplomasi tetap menjadi alat penting untuk mencegah perang total dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Sejarah dan peristiwa masa kini bertautan lebih erat daripada yang tampak. Menelusuri akar masalah dan solusi masa lalu membantu kita memahami kompleksitas dunia modern dan memikirkan masa depan dengan cara yang lebih bijak, kritis, dan manusiawi.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.